Halo teman-teman, selamat datang di channel Mewarnai Aku, Betsa Ernalita. Hari ini aku mau mewarnai gambar Putri Duyung sambil bercerita tentang Putri Duyung. Kalian dengerin baik-baik ya. Dikisahkan di laut yang sangat dalam dan luas, hidup Raja Laut yang menguasai dunia bawah laut. Raja tinggal di istana yang indah, terbuat dari batu koral biru dengan atap cangkang yang bisa dibuka dan ditutup. Di sana, Raja Laut hidup bahagia bersama ibu dan 4 orang putrinya. Keempatnya memiliki usia yang terpaut pendek satu sama lain. Putri Raja yang paling kecil bernama Little Mermaid. Gak seperti kakak-kakaknya, Little Mermaid menghabiskan sebagian besar waktunya untuk ke kapal-kapal karam yang telah jatuh ke dasar laut. Kapal-kapal ini menyimpan banyak harta karun dari dunia luar. Dunia yang tidak pernah diketahui Little Mermaid. Selama menghabiskan waktu di kapal-kapal karam, Little Mermaid sering bernyanyi sambil mengatur koleksi harta karun yang ditemukannya. Ia begitu suka bernyanyi bersama ikan-ikan lain. Semua penghuni dasar laut tahu suara Little Mermaid adalah yang paling indah di sana. Ada satu aturan yang dibuat untuk Little Mermaid dan kakak-kakaknya. Saat mereka genap berusia 15 tahun, mereka boleh berenang ke permukaan laut. Little Mermaid begitu menunggu waktu ini karena dia menjadi yang terakhir di keluarganya yang boleh berenang ke sana. Tapi karena begitu penasaran, Little Mermaid membuat neneknya bercerita tentang kehidupan di darat. Ada kapal, kota, dan manusia di atas sana, kata sang nenek. Tak lama, kakak perempuan tertua menginjak usia 15 tahun. Ia menjadi putri pertama yang diizinkan naik ke permukaan laut. Wah, ketika dia kembali, dia membawa cerita kepada 3 adiknya. Ia bercerita saat beristirahat di pasir putih yang lembut, melihat langit dan awan yang cerah, serta matahari terbenam yang berubah warna menjadi merah keemasan. Ia bahkan telah melihat burung-burung terbang tinggi di atasnya. Setelah itu, giliran kakak kedua Little Mermaid yang berenang ke permukaan setelah berusia 15 tahun. Ia bercerita tentang gunung es yang mengembang di laut dan bersinar terang. Semua kapal terlihat menjauh dari gunung es, seolah ketakutan, dan gunung es itu terlihat tidak berpenghuni. Cerita berikutnya dibawa ke kakak ketiga Little Mermaid. Setelah kembali dari permukaan laut, dia bercerita saat berenang mendekati gerbang kota. Ia mendengar suara manusia memanggil satu sama lain, suara kuda yang terjepit hingga jatuh di jalanan. Kakak ketiga Little Mermaid ini bahkan mendengar musik untuk pertama kalinya di permukaan laut. Semua cerita yang dibagikan ketiga kakaknya itu membuat Little Mermaid semakin penasaran tentang kehidupan di atasnya. Saat dia berusia 15 tahun, dia pun naik ke permukaan untuk melihat sendiri cerita yang dibagikan sang kakak. Ketika muncul di atas permukaan laut, Little Mermaid berada di sebelah kapal besar. Dari tempatnya, dia bisa mendengar suara musik yang indah dan para pelaut yang sedang menari. Mereka tampak tertawa dan bersenang-senang. Tiba-tiba, Little Mermaid melihat seorang pemuda tampan melangkah keluar geladak kapal. Di saat bersamaan, suara kembang api terdengar dan Little Mermaid pun mendekat. Pemuda itu tampak disukai para pelaut. Saat itu, Little Mermaid pun menyangka bahwa dia adalah seorang pangeran. Wah, dia pasti seorang pangeran, ucap Little Mermaid. Namun, tiba-tiba pesta berubah menjadi bencana. Ombak besar datang disusul petir dan hujan badai. Kapal itu pun terombang-ambing di lautan. Little Mermaid melihat pangeran tampan tadi adalah satu-satunya yang ada di atas kapal. Ia tampak menolong para pelaut yang jatuh ke laut. Sayangnya, pangeran tampan itu malah ikut terlempar dan jatuh ke laut. Mengetahui bahwa manusia tidak bisa hidup di bawah air, Little Mermaid pun menyelam dan menyelamatkan pangeran. Little Mermaid pun lalu berenang ke permukaan dan menarik badan sang pangeran sampai ke pantai.
Little Mermaid tampak bingung karena pangeran itu tidak kunjung sadar dan membuka mata. "Apakah dia sudah mati?" tanya Little Mermaid dalam hatinya. Little Mermaid lalu menyanyikan lagu sedih. Tiba-tiba sang pangeran mulai bergerak dan membuka matanya. "Oh, apa kamu baik-baik saja?" tanya Little Mermaid sambil menyentuh dahi pangeran. Di saat bersamaan, muncul suara beberapa perempuan di pantai. Little Mermaid langsung cepat-cepat menyelam agar identitasnya tidak terbongkar. Sejak saat itu, Little Mermaid tidak pernah lagi bertemu dengan pangeran tampan dan baik hati. Ia kembali ke rumah tanpa mengatakan apapun pada saudara-saudaranya. Bertahun-tahun kemudian, Little Mermaid masih tidak bisa melupakan sang pangeran. Ia lalu bercerita ke neneknya dan mengaku ingin bertemu lagi dengan pangeran tampan. "Sayangku, kamu tahu kalau Putri Duyung tidak mungkin berjalan dengan 2 kaki. Satu-satunya yang bisa melakukan itu adalah penyihir laut. Tapi tentu saja itu terlalu berbahaya untuk menemuinya," kata nenek pada Little Mermaid. Nasihat nenek tidak didengar Little Mermaid. Ia pergi ke ujung laut yang jauh untuk menemui penyihir laut. Mendengar permintaan Little Mermaid, penyihir laut pun memberikan ramuan untuk memberikan 2 kaki. Syaratnya, Little Mermaid harus membuang suara merdunya. Selain itu, penyihir laut juga mengatakan bahwa pangeran harus menikahinya bila Little Mermaid ingin hidup. Suara merdunya juga tidak akan kembali. "Jika pangeran menikah dengan orang lain, kamu akan mati di hari berikutnya, dan suaramu akan tetap bersamaku selamanya," ujar sang penyihir laut. Little Mermaid setuju dan langsung meminum ramuan dari penyihir laut. Ia pingsan dan terbangun di daratan dengan 2 kaki seperti manusia. Di saat itu, Little Mermaid ditemukan sang pangeran pujaannya. Ia pun diajak ke istana. Hari berikutnya adalah pesta kerajaan. Sang pangeran mengajak Little Mermaid, menginginkan Little Mermaid di sisinya setiap hari. Little Mermaid berpikir pangeran pasti bisa jatuh cinta padanya, dan dia masih memiliki harapan untuk menikahi pria dengan suara yang indah yang telah diselamatkannya. Namun, tiba-tiba raja memanggil pangeran untuk meminta putranya memilih pengantin, seorang putri dari negeri terdekat yang datang ke pesta. Hati pangeran hancur, begitupun Little Mermaid. Tanpa diketahui Little Mermaid, suaranya ternyata telah dipindahkan penyihir laut ke wanita yang dijodohkan ke pangeran. Pangeran pun menjadi terkesima dengan suara putri yang dijodohkan dan setuju untuk menikahinya. Hati Little Mermaid semakin hancur. Keesokan harinya, Little Mermaid pergi ke laut dan memberitahu masalah pangeran kepada ketiga kakaknya. Kakak-kakak Little Mermaid memberitahu sang ayah. Sayangnya, Little Mermaid ternyata disekap oleh penyihir laut yang menginginkan tongkat Raja Laut. Melihat sang putri terdesak, Raja Laut pun setuju untuk memberikan tongkat dan kerajaannya pada penyihir laut. Penyihir laut lalu berubah menjadi monster, datang ke pernikahan dan membuat kekacauan. Little Mermaid berusaha menyelamatkan pangeran sampai akhirnya terperangkap oleh tentacle monster. Little Mermaid menggunakan pisau yang dibawanya untuk menusuk dada monster. Sang pangeran lalu membantunya dengan menembakkan anak panah ke arah monster. Penyihir laut jatuh ke dalam air dan kalah. Di saat itu, suara merdu Little Mermaid kembali lagi. Pangeran yang mendengar suara asli Little Mermaid pun langsung tersadar bahwa dia sudah salah menilai selama ini. Sang pangeran mengingat suara itu sebagai suara wanita yang menolongnya saat kapal karam. Di saat bersamaan, putri yang menjadi jodoh pangeran datang menyerbu karena tidak terima dengan kehadiran Little Mermaid. Tiba-tiba, Raja Laut datang dan kembali merebut tongkatnya dan membantu sang putri melawan putri jahat. Putri jahat pun kalah dan Raja Laut segera melambaikan tongkatnya dan mengangkat Little Mermaid kembali ke kapal. Pangeran datang dan memeluk Little Mermaid. "Sekarang aku tahu bahwa kamu yang sudah menyelamatkanku dulu. Maukah kamu menikah denganku?" tanya pangeran. Little Mermaid menjawab, "Iya," dengan suara merdunya. Keduanya pun hidup bahagia. Nah, seperti itulah cerita dongeng Putri Duyung Little Mermaid. Gimana?
Mudah-mudahan kalian suka ceritanya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!